Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Jaga pola makan ya, jaga kesehatan dan cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan ya. Coba salah satu untuk memimpin doa agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk pertemuan 3 ini membahas tentang mengubah gambar vektor. Untuk KD-nya masih sama ya, seperti pertemuan 2 dan pertemuan 1 kemarin yang mendapat pengalaman baru pertemuan kemarin ya. Silahkan Mbak Sani, pengalamannya apa kira-kira? Pengalaman saya itu melalui CorelDRAW kita bisa melakukan modifikasi pada gambar bitmap, misalnya mengatur brightness atau kontras, color balance atau curve dan lain-lain, seperti halnya pada program aplikasi Photoshop. Mbak Sani bisa belajar pengaturan brightness atau kontras atau yang lainnya. Akan tetapi untuk aplikasi bitmap itu memang CorelDRAW itu agak kurang ya dibandingkan dengan Photoshop. Oke, ada lagi yang ingin menceritakan pengalaman barunya? Ada, Pak. Ya, silahkan. Sebelum kita menyimpan file hasil ekspor, kita bisa atur ukuran gambar hasil ekspor sesuai keinginan kita. Semakin kecil maka ukuran file juga akan semakin kecil, sehingga tidak menyita banyak memori. Terima kasih Mbak Siti Sufaidah ya, benar sekali. Jika kita merubah ukuran gambar ya, semakin kecil ukuran gambar atau convert gambar itu, maka semakin kecil juga resolusi dari gambar tersebut. Ketika di zoom itu bisa pecah gambarnya. Memang kelebihannya ya kita bisa menghemat space memori gitu ya, tapi untuk kualitas itu berkurang. Ya, terima kasih, sungguh luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan, sudah luar biasa pengalaman belajarnya. Untuk IPK-nya, ubah gambar vektor ke bitmap dan sebaliknya ya, berarti dari bitmap ke vektor seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran harus mampu mengkreasikan dan mengubah gambar vektor ke bitmap atau sebaliknya dengan terampil dan penuh percaya diri. Alat dan bahan yaitu PC atau laptop. Bahan yang digunakan yaitu kita fokus ke aplikasi CorelDRAW-nya. Selanjutnya, ini adalah langkah mengubah gambar bitmap ke vektor. Import gambar bitmap yang sudah kalian siapkan. Kemudian pada properti, klik trace bitmap. Kemudian pilih outline trace, pilih clip art atau pilih salah satu. Setelah itu muncul kotak dialog forward trace. Kemudian ada muncul menu seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian pada menu option ada kotak delete original image. Jika diaktifkan, maka nanti gambar bitmap akan dihapus. Harus hati-hati di sini. Kalau bisa sih jangan diaktifkan, biar gambar yang lama masih ada, kemudian hasil konvertannya itu juga ada, sehingga bisa terlihat perbedaannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silahkan Mbak Nafis. Perbedaan X7 dan X4. Untuk aplikasi CorelDRAW-nya ya? Iya. Kalau untuk menu ya, menu atau tool itu hampir sama Mbak, cuman kadang untuk tampilannya saja yang agak beda. Kurang lebih itu Mbak Nafis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan kegiatan diskusi ya. Untuk pertemuan 3 ini kita fokus di kegiatan diskusi. Untuk topik diskusi ini saya bagi menjadi 3, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian yang kedua saya bagi lagi kelompok 3 dan 4. Yang ketiga kelompok 5 dan 6 ya. Berarti nanti kalian diskusinya berdasarkan dari link YouTube ini ya. Berarti kelompok 1 berpasangan dengan kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dan 4, kelompok 5 dan 6. Itu ya. Sampai di sini paham ya? Paham? Paham. Setelah kalian mengamati video tutorial di diskusi, kalian temukan jawaban dari permasalahan itu dengan berdiskusi bersama anggota kelompok lainnya. Jangan sendiri, kalau sendiri berarti bukan diskusi. Jadi pemecahan masalahnya berarti nanti dibahas bareng-bareng dalam satu kelompok itu. Kemudian jika mengalami kendala, coba kalian cari referensi lagi ya, cari dari berbagai sumber melalui googling ya di internet atau lihat YouTube
video tutorial lainnya, sehingga nanti kalian untuk pemecahan masalahnya bisa mudah. Kemudian kalian buat sebuah refleksi yang nanti kalian unggah di LMS. Setelah kalian menyelesaikan refleksi ini, berarti nanti kalian ngerjakan soal evaluasi. Ada soal pengetahuan, kalian kerjakan semaksimal mungkin. Nanti kita ketemu lagi di web meeting penutup menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan kegiatan asinkronnya? Tidak, Pak. Sudah jelas semua ya. Ya, terima kasih. Untuk web meeting pembuka ini kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kegiatan web penutup pada pertemuan 3 ini, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil refleksi atau kesimpulan dari diskusi tadi. Kelompok berapa? 4. Oh, kelompok 4. Ya, silahkan. Saya Nafisatun di berbagai macam aplikasi, sehingga agar dapat menampilkan hasil karya kita perlu untuk diubah dahulu ke format bitmap agar bisa dibuka di berbagai aplikasi software. Ada lagi kelompok yang lain? Ada, Pak. Ya, silahkan. Saya Eva Yuliani. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya. Dengan mengubah gambar vektor ke bitmap akan mempermudah dalam mempercetakannya. Misalnya, apabila kita ingin mencetak bukan di tempat digital printing yang kadang tidak ada aplikasi pengolah gambar berformat vektor. Atau mungkin kita ingin mencetak di perubahan kecil dalam karya yang tidak dibuat, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, langkah terbaik adalah dengan mengubah ke format bitmap. Ya, terima kasih Mbak Eva. Intinya hampir sama ya seperti tadi yang Mbak Nafis sampaikan. Untuk mengatasi masalah terkait dengan gambar vektor ini, ya, karena tidak semua aplikasi bisa membuka gambar vektor, maka jalan terbaiknya ya berarti kita harus merubah formatnya dari vektor ke bitmap. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada perubahan ketika kita mau mencetak. Kalau masih vektor, kadang dibuka di tempat kita tidak ada masalah, akan tetapi ketika kita ke percetakan dan di sana versinya berbeda, apalagi versinya di bawahnya, itu pasti ada perubahan di situ, entah itu fontnya berubah atau tata letaknya berubah, sehingga bisa mengakibatkan kurang maksimalnya desain kita. Baiknya itu tetap kita jadikan ke bitmap terlebih dahulu ya, sehingga gambar itu tidak mengalami perubahan. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian sudah luar biasa sekali dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pertemuan 3 ini. Sudah sangat meningkat aktivitas kalian, apalagi dalam kegiatan diskusi ya. Semoga untuk nilai pengetahuannya pun juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, untuk pertemuan depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas membuat desain sebuah logo. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silahkan salah satu siswa untuk memimpin doa penutup. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa penutup tadi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, tentunya buat kalian, karena materi desain ini sungguh luar biasa ya, apalagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalkan dalam membuat poster atau mengedit video atau membuat pamflet dan lain-lain, itu sangat berguna sekali. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.